A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ayhat talaba azanillah wa iyyakum. Kaifa halikum jami'an? Insyaallah ana wa antum bi khair fi himayatillah wa amanillah. وأقوم هنا بمناسبة مدرسكم بمادة الفقه للصف العاشر. في بداية الحلقة أوصيكم ونفسي بتقوى الله والأعمال الصالح. أيها الطلبة أعزني الله وإياكم، نفيدكم علما أن في المستوى الأول في درس الفقه يحتوي على 3 أبواب و14 فصول. أذكر هنا مما يلي: أولا كتاب الزكاة، يحتوي على ما يتجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه. أنصبة ما يجب فيه الزكاة: زكاة الفطر. ثانيا كتاب الحج، شرائط وجوب الحج، أركان الحج والعمرة، واجبات الحج، سنن الحج، الإحرام ومحرمات الإحرام، فوات الوقوف بعرفة، أخيرا الدماء الواجبة في الإحرام. ثالثا كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة، يحتوي على زكاة والصيد، ما يحل وما يحرم من الأطعمة، الأضحية، العقيقة. أخيرا هذه المواد مما سنتناول في هذا المستوى إن شاء الله بإذن الله. أيها الطلبة أعزني الله وإياكم، في هذه الحصة إن شاء الله سنتناول الموضوع عن كتاب الزكاة، والفصل الأول ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه. قبل أن نتعرف من هذا الموضوع، أولا يمكننا شرح الكلمات الصعبة مما قرأنا في هذا المقرر حتى نفهم نقاط أو عناصر الموضوع. شرح الكلمات: المواشي جمع من الماشية. Ayat talabah, perlu diperhatikan. Saya tulis jim di sini artinya jamak. Saya tulis mim di sini artinya mufrad. Al-mawashi jamaknya dari masyiyah yang artinya hewan ternak. Al-athman minat saman artinya barang berharga. Urudut tijarah artinya hasil perniagaan atau perdagangan. Al-ibilu itu adalah onta. Al-hurriyah merdeka. Al-milkut tam kepemilikan penuh. Al-haulu mencapai 1 tahun. An-nisab jamaknya angsibah, itu ukuran atau bilangan minimal yang disyaratkan dalam zakat. As-saumu artinya hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan. Asyukhu sifat kikir. Radda yaruddu artinya mengembalikan. Al-kala atau kala padang rumput. Safaha yasfahu
artinya melapisi atau menyepuh. Sofaih jamak min sofihatun, mufradnya lempengan atau lembaran timah. Qutun makanan pokok. Mudakharun barang yang bisa disimpan. Qishrun kulit. Ayuhat talaba azanillahu wa iyyakum. Na'ti ila al-muqarrar. Sanaqra'u ma'ana al-muqarrar ma'a syarh. Kitabuz zakah. Tajibu zakah fi khamsati asya' wa hiya al-mawashi, al-athmanu, az-zuru'u, al-thimaru, urudut tijarah. Kitab zakat. Wajibnya zakat ada 5 hal. Yang pertama adalah hewan ternak. Yang kedua barang berharga. Yang ketiga hasil pertanian, atau ini zuru atau adalah tanaman. Artinya tanaman. Dalam hal ini kita artikan hasil pertanian. As-thimar, hasil perkebunan. Thimar ini di buah. Maksudnya buah itu ada di kebun. Makanya as-thimar. Atau kita sebutkan dalam artian hasil dari perkebunan. Urudut tijarah adalah artinya hasil perniagaan. Ada footnote, kita baca bersama-sama footnote-nya nomor 1 atau hasyiah di sini. Al-aslu fi wujubiz zakah mutlaqan. Dasar diwajibkannya zakat itu secara mutlak. Banyak ayat-ayat yang mengenai hal ini. Seperti hal contohnya, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan harta-harta mereka, mensucikan mereka dari harta-hartanya. Surat Taubah ayat 103. Tasluhu akhwalahum, memperbaiki keadaan mereka. Ini artinya agar memperbaiki taraf hidup atau masyarakat di antara mereka. Wa tafadu minasyukh, menjaga dari sifat kikir dan semisalnya. Wa nahwi. Wa yastahiquna biha al-madih wa thana. Dan berhak bagi mereka untuk mendapatkan orang yang terpuji, orang yang mendapatkan pujian. Ini sudah pasti berhak bagi mereka mendapatkan pujian bagi orang yang membayar zakat dalam hal ini. Ahadis, dasar diwajibkannya zakat dari hadis banyak sekali hadis-hadisnya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz indama wajjahu ila Yaman, ketika diutus ke Yaman. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah. Ketahuilah atau ajarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, diambilkan dari min agniyaihim, dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Faturadda ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan atau diberikan kepada fakir miskin di antara mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Adapun kewajiban-kewajibannya fil asya'il madhkurah, dalam hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, insyaallah akan ada dalil-dalilnya yang akan datang. Adapun al-mawashi, fa amma al-mawashi fatajibu zakat fi thalath ajnas, minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Adapun hewan ternak, jadi yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak di sini diwajibkannya zakat dalam hewan ternak ada 3 jenis.
Salah satunya yaitu al-ibil. Yang pertama adalah ibil, onta. Orang yang memiliki onta wajib zakat. Wal baqar, orang yang memiliki sapi wajib pula zakat. Al-ghanamu, orang yang memiliki kambing pun diwajibkan zakat. Kita baca footnote-nya. Dalla ala wujubiz zakat fi hadhil ajnas. Jenis-jenis diwajibkannya zakat, ya, dalilnya di sini, di atas ini, yaitu adalah wa ala katsir min syurutil atiyah, dan beberapa banyak syarat-syaratnya yang berikut ini. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya anna Abu Bakar radhiyallahu anhu kataba lahu kitaban wa ba'athahu bihi ila al-Bahrain, menuliskan surat dan dikirimkan ke negeri Bahrain. Fi awalihi, di awal kalimatnya, bismillahirrahmanirrahim, hadi faridatus sadaqah, ini fardu sadaqah ini, allati fardaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang difardukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal muslimin, atas seluruh kaum muslimin. Faman su'ilaha minal muslimin alal wajhiya falyu'taha. Barang siapa yang diminta dari kalangan kaum muslimin, ya, sesuai dengan syarat dan dengan syarat-syaratnya, falyu'tiha, maka hendaknya berikanlah zakat atau bayarkanlah zakat. Wa man su'ila fawqaha falyu'ta. Barang siapa yang diminta di atasnya, maka janganlah engkau berikan, janganlah diberi, ya, janganlah diberi. Fihi dzikru hadhil ajnas, dan di dalam hadis ini disebutkan pula jenis-jenisnya dan bayanu ansibatiha, dan penjelasan tentang nisab-nisabnya, wa ma yajibu fiha, dan hal-hal yang diwajibkan dalam hal ini, dan insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang secara terpisah. Kita lanjutkan. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Adapun syarat-syaratnya, syarat diwajibkannya berzakat hewan ternak itu ada 6. Jadi 6 syarat. Yang pertama, Islam. Lawan katanya adalah non-Islam. Ya, lawan katanya adalah non-Islam. Jadi orang yang bukan Islam tidak diwajibkan zakat. Orang yang murtad pun itu tidak diwajibkan zakat. Tapi adapun kalau orang yang murtad itu wajib zakat dengan syarat dia harus masuk Islam terlebih dahulu, kemudian baru wajib bayar zakat. Yang kedua adalah al-khurriyah, yaitu orangnya merdeka. Lawan katanya adalah budak, ya, al-abd, budak. Yang tiga adalah al-milkut tam, milkut at-tam, kepemilikan penuh. Lawan katanya adalah kepemilikan yang kurang. Artinya kepemilikan yang kurang di sini adalah contoh hewan ternak. Ada suatu hewan ternak, sekumpulan hewan ternak dimiliki oleh berapa? Dimiliki oleh dua orang. Jadi selan. Ini ada sekumpulan hewan ternak, ya. Ada sekumpulan hewan ternak ini dimiliki oleh dua orang. Ya, di sini artinya kepemilikan kurang, ya, kepemilikan kurang. Tetapi yang dimaksud kepemilikan penuh adalah dimiliki sepenuhnya. Artinya dimiliki oleh satu orang. Jadi hewan ternaknya ini dimiliki oleh satu orang. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. An-nisab. Nah, ini ada penjelasannya dalam hasyiah. Kita bacakan. Nisab yang pertama adalah ayyakunul mal qadran muayyanan. Jadi harta bendanya itu sesuai dengan ketentuan atau ukuran yang tertentu, yang mana diwajibkannya zakat.
Dalam kitab Al-Misbahul Munir disebutkan al-qadrul mu'tabar liwujubiz zakat, yaitu ukuran yang mu'tabar, yang diwajibkannya untuk membayar zakat, ya. Jadi ukuran tertentu yang diwajibkannya untuk membayar zakat, ya, untuk menunaikan zakat. Dan insyaallah saya bayan nisab kulli malin fi mawdihi ma'a dalil. Insyaallah akan datang penjelasan tentang nisab setiap dari harta benda di tempat yang dengan dalil berserta dalil-dalilnya. Yang berikutnya al-haul. Apa itu haul? Ada penjelasannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi malin zakatun hatta yatahawwala alaihi al-haul." Tidak wajib dalam suatu harta itu zakat sampai mencapai haul. Apa itu haul? Diriwayatkan Abi Daud. Haul di sini adalah mencapai kepemilikannya selama 1 tahun, amun qamari, ya, hatta yamdi ala tamallukihi ala amin qamarin. Jadi selama 1 tahun penuh, baik itu tahun hijriah maupun sesuai dengan tahun qamariyah. Seperti itu. As-sawmu, yang berikutnya adalah saum. As-saum, ada penjelasannya di sini. Itu adalah hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan yang mubah, yang boleh. Kullal haul, setiap tahunnya atau lebih. Jadi hewan ternak itu dalam 1 tahun itu digembalakan, ya, di tempat penggembalaan. Ini disebutkan dalam suratnya Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang sedekah fi sedaqatil ghanami fi saimatiha. Adapun dalam sedekah atau zakat kambing itu sesuai dengan sesuai dengan diternakan. Berikutnya adalah al-asman. Fa'almal asmanu fasyai'an. Adapun barang berharga itu ada 2 macam. Jadi harta yang wajib dizakatkan berupa harta benda, harta berharga di sini ada 2. Yang pertama adalah emas, zahab, wal fiddah. Itu perak. Kita baca footnote-nya, qasyahnya. Wal aslu fi wujubiz zakah fihima qauluhu ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa a'yadzu billah. Tauba surat Taubah ayat 34. Wal kanzuna wa al-mal, itu harta, alladzi lam tu'di zakatahu, itu harta yang belum dibayarkan zakat. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan tafsirnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man kana zaha falam yu'di zakataha fawailul lahu. Ini kata dari Ibnu Umar katakan, barang siapa yang menimbun harta berharga, barang berharga atau hartanya, kemudian belum ditunaikan zakatnya, maka celakalah dia. Dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaiha min nar فأحمي عليها في نار جهنم فيكون بها جنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Doanya billah.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari orang yang memiliki emas atau orang yang memiliki fiddah tidak membayar zakatnya, tidak menunaikan haknya, menunaikan hak emas dan peraknya tersebut, maka berhaklah baginya pada yaumil kiamah, pada hari kiamat, disepuh, ya, disepuh, dilapisi, ditindih di atasnya lapisan dari api neraka, apa sepuhan dari api neraka, timah panas dari api neraka. Fa'uhmi 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dimasukkan, ya, diletakkan dalam api neraka jahanam. Fayakunu biha janbuhu wa dhahru, dan lapisan itu, ya, api nerakanya itu ada di samping kanan kiri dan punggungnya. Selama buridat, ketika dingin, dikembalikanlah lagi. Yang mana satu hari di yaumil kiamah, satu hari di neraka, itu ukurannya, satu hari di neraka itu ukurannya khamsina alfa sanah, 50.000 tahun di dunia. Hatta yuqda bainal ibad, sampai, ya, diputuskan di antara para hamba-hambanya tersebut, maka diperlihatkan jalannya, apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Lanjutkan, wa syaraitu wujubiz zakat fiha khamsatu asya. Nah, syarat-syarat wajibnya zakat dalam barang berharga di sini ada 5 hal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, al-milku tam, kepemilikan penuh. Yang keempat, nisab. Yang kelima adalah haul, mencapai 1 tahun. Kalau sudah mencapai nisab, mencapai 1 tahun, maka wajib bayar zakat barang berharga berupa emas dan perak. Kita lanjutkan. Wa amma zuru' fatajibu zakat fiha bi thalathati syara'id. Adapun hasil pertanian, wajibnya zakat dalam hal ini ada 3 syarat. Ayakuna mimma yazra'u adamiyun, itu hasil pertaniannya itu berupa makanan, bahan makanan yang biasa ditanam oleh manusia, bangsa manusia. Wa ayakuna qutan mudakharan, hasil pertaniannya tersebut harus berupa bahan pokok yang bisa disimpan. Di sini ada penjelasannya, footnote nomor 1. Atau yumkinu idkharuhu duna ayyufsid, yaitu yang bisa disimpan tanpa harus rusak. Wal qut di sini adalah bahan pokok, al-aslu ta'am al-ghalib secara keseluruhan pada suatu negeri, pada suatu masyarakat di negeri tersebut, berupa al-qamhu wa syair wal khams wal ful wa nahwa dzalik. Selanjutnya, wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsatu awsaq la qishra 'alaiha. Yang ketiga adalah harus mencapai nisab, yaitu 5 wasaq. Awsaq. Khamsatu awsaq. Harus mencapai 5 awsaq. La qishra 'alaiha. Jadi bahan pokoknya atau hasil pertaniannya tersebut sudah tanpa ada kulit arenya, jadi sudah bersih dari kulit arenya. Footnote-nya insyaallah ada penjelasannya dalam hal ini, dalam pasal berikut.
Wa amma thimar fatajibu zakat fi syai'ain minha samratun nakhl wa samratul karam. Adapun hasil perkebunan atau buah-buahan, dalam hal ini buah-buahan yang wajib dizakati ada dua hal, yaitu dua buah. Yang pertama adalah buah kurma, yang kedua adalah buah anggur. Kenapa kurma dan anggur? Karena kurma dan anggur bisa tahan lama. Bisa tahan lama. Kita baca footnote-nya nomor 3. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dari Uttab ibn Asid radhiyallahu anhu. Qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukhrasal inabu kama yukhrasul nakhl wa tu'khadu zakatahu zabiban kama tu'khadu sadaqatun nakhl tamran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanen anggur seperti halnya memanen kurma, kemudian diambil zakatnya berupa zabib. Artinya zabib itu anggur yang sudah dikeringkan atau disebut kismis. Seperti halnya diambilnya sedekah dari buah kurma dalam bentuk tamar. Mahut tamar artinya kurma yang sudah kering. Ahya talaba azanillahu wa iyyakum. Wa syaraitu wujubiz zakah fiha arba'atu asya. Syarat wajibnya zakat dalam hal ini ada 4 hal. Yang pertama adalah Islam, yang kedua hurriyah, merdeka, yang ketiga kepemilikan penuh, milkut tam, yang keempat an-nisab. Yang keempat adalah nisab, mencapai nisab. Ini. Jadi mencapai nisab. Dalam hal ini berarti tidak ada haul. Jadi setiap kali panen dari hasil bumi, baik berupa perkebunan maupun pertanian, setiap hasil panen, kalau sudah mencapai nisab dan dimiliki penuh, maka wajib baginya untuk bayar zakat. Jadi bisa jadi dia itu panen 2 kali, 3 kali dalam 1 tahun, maka ketika hal itu mencapai nisabnya, maka wajib zakat. Ketika panen, wajib zakat. Ya. Ketika panen mencapai nisab, maka wajib zakat, bayar zakat. Ini. Wa amma urudu tijara fatajibu zakah fiha bi syara'itul madhkura fil athman. Jadi, adapun hasil perniagaan, maka wajibnya zakat dalam hal ini, syarat-syaratnya sudah disebutkan dalam syarat-syarat barang berharga. Kita baca footnote-nya. Wal aslu fi wujubiha fiha qauli ta'ala anfiqu minat tayyibati ma kasabtum. Qala Mujahid nadzafi tijarah. Dasarnya adalah wajibnya dalam hal ini firman Allah Ta'ala, anfiqu, maka nafkah, maka bayarlah zakat. Ya. Berinfaklah dari hal-hal yang baik, dari apa yang telah kalian usahakan. Surat Al-Baqarah ayat 267. Qala Mujahid, menurut Imam Mujahid dalam hal ini diturunkan dalam kaitan dengan hasil perniagaan, fit tijarah, dalam perniagaan. Kita lanjut. Ini dalam kitab An-Nisfi fi tafsiriha. Wa fihi dalil wujub zakat fi amwal tijarah, dan dalam hal ini dalil berupa dalil wajibnya zakat dalam harta perniagaan. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sumara ibnu Jundab radhiyallahu anhu qala amma ba'd fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrij sadaqah min alladhi na'uddu lil bai'. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat, memerintahkan untuk membayar zakat, membayar sedekah dari apa yang disebut al-bai' lil bai', artinya dari hasil dari perniagaan, dari hasil jual beli tersebut.
هذا مما شرحنا في هذه القصة insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kesempatan lain waktu, insyaallah.